Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mempunyai cerita yang menarik. Pada waktu dia kecil, pada waktu dia di sekolah, dia adalah seorang anak yang rajin. Tetapi kemudian ia menjadi frustasi, menjadi tidak percaya diri. Sebabnya apa? Rajinnya itu ternyata bukan jaminan ia menjadi pintar saat itu. Oleh kawan-kawannya dia dipandang sebagai anak yang bodoh. Dan ia juga merasa bahwa dirinya bodoh pada saat itu. Ketika diberi hafalan oleh gurunya, hari ini dia hafal, besok dia sudah lupa. Sampai kemudian frustasi, kemudian ia menyepi. Ia bertahanut di sebuah gua, dan pada saat itu di luarnya sedang dalam keadaan hujan. Dia sedang berteduh di gua itu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani melihat sebuah tetesan-tetesan hujan, di mana tetesan-tetesan hujan itu mampu membuat lubang di atas batu. Berpikir Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa batu yang demikian keras dengan setitik-setitik hujan tetapi secara kontinu itu mampu melubangi batu. Keesokan harinya dia kembali ke sekolah. Dia tidak hanya rajin tetapi dia bersungguh-sungguh. Dia bermotivasi tinggi untuk melanjutkan pembelajarannya di sekolah tadi, di madrasah tadi. Dia berdoa tidak henti-hentinya supaya Allah berikan pemahaman kepada dia, tetapi dia ikutkan dengan usaha dia yang sungguh-sungguh tadi. Hingga hari ini kita mengenal Ibnu Hajar Al-Asqalani, si anak batu tadi. Kenapa? Karena dia mendapat inspirasi dari batu yang tertetes oleh hujan tadi. Itu adalah seorang yang sangat terkenal. Tidak kurang dari 270 kitab yang pernah ia tulis. Ia adalah seorang penghafal hadis. Dia juga hafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah teladan dalam soal usaha. Belajar dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seseorang bisa dikatakan tidak ada yang tidak pernah gagal. Tetapi seseorang yang bangkit dari kegagalan, itu yang sulit kita akan jumpai. Kita sesungguhnya punya bakat untuk sukses, saudara-saudari sekalian. Sejak kecil kita belajar berjalan, kita tidak pernah takut gagal. Ketika kita baru naik sedikit, kita ingin belajar berjalan, kemudian kita coba berjalan, kemudian kita terjatuh. Kemudian oleh orang tua kita, ayo naik, kemudian kita naik, kita coba lagi. Ketika kita sudah selesai berjalan, aduh pintarnya anak saya. Oh ternyata usaha itu juga membutuhkan motivasi. Usaha itu harus datang dari dalam dengan motivasi yang sangat tinggi. Seperti kita belajar tadi, seperti bayi yang sedang belajar berjalan tadi. Belajar merangkak, kemudian belajar berjalan. Kita belajar bersepeda juga tidak takut jatuh. Kita terus, walaupun kita jatuh, kita terus bangkit, kemudian belajar dan belajar terus. Kita belajar berenang, ketika kita tenggelam, kita coba lagi dan coba lagi. Maka ketika kita mengalami kegagalan, maka jangan coba-coba kita berhenti untuk memutuskan berjalan. Ingat, seseorang berlari, seorang yang berjalan selalu dimulai dari satu langkah pertama. Jadi dengan demikian, teruslah berjalan, teruslah berusaha, dan temukan kesuksesan itu.